Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alakum wa'arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi min thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah SAW bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bicara tentang hakikat manusia. Hakikat manusia, Al-Quran menyebutkan, walaqad karramna bani Adam, wa hamalna fil barri wal bahr, wa razaqnahum minat thayyibat, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bahwa manusia itu makhlukun mukarramun, makhluk yang dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam, aku muliakan bani Adam, dimuliakan oleh Allah. Wa hamalna fil barri wal bahr, Allah menjadikan bani Adam manusia ini satu-satunya makhluk yang dia bisa mengambil kemanfaatan kandungan langit dan bumi. Isinya langit dan bumi, memanfaatkan air dan tanah, juga termasuk lautan, tanah, bahkan udara. Wa razaqnahum minat thayyibat, Allah memberikan rezeki aneka macam thayyibat. Segala hal yang thayyib, yang enak, yang halal, itu yang dihalalkan Allah. Maka betapa besarnya nikmat Allah dilimpahkan kepada kita, sehingga Allah menyeru begini, alladzi ja'alakum al-ardha firasyan. Dialah Allah menciptakan jagat dibentangkan seperti ini, seluas ini. Ada lautan, ada kebun, ada hutan, ada aneka macam binatang-binatang. Ini untuk kita manusia. Domba-domba diciptakan untuk kalian, karena dewi sate. Lautan diciptakan untuk kalian. Cuma yang diminta Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang diminta Allah, jangan sekali-kali kalian menyekutukan kepada Allah. Ini nikmat yang besar ini. Lautan, daratan seisinya dibentangkan untuk kita. Air dari langit diteteskan, biar ini segar. Yang diminta cuma satu, jangan sekali-kali menyekutukan kepada Allah. Ini bentuk kemuliaan kita. Dan di antara keragaman dari binatang yang ada, ini Allah memberikan aneka macam manfaat. Ada kemanfaatannya kena digawe jamu, ono digawe makanan setiap hari, ono dibuat kendaraan. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Allah Ta'ala menciptakan al khayla, kuda, bighal, keledai, supaya digunakan untuk kendaraan dan digunakan untuk perhiasan. Begitu juga gajah yang begitu besar bisa kita manfaatkan untuk kendaraan. Litarkabuha wa zina. Ini bentuk Allah muliakan kita manusia. Dan alam semesta, binatang yang begitu jahat, kita manusia diberi kemampuan untuk menaklukkannya. Cuma siapa di antara orang yang paling mulia? Allah menceritakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling takwa. Di antara kita yang paling mulia, orang yang paling takwa.
ukuran kemuliaan seperti ini. Coba ya, ketika kita ungkapkan satu persatu, orang yang makanannya halal, thayyibah, makanannya halal dari keringat sendiri, yang dimakan dari hasil kerjanya sendiri, kemudian yang dimakan itu juga barang-barang halal, domba, ayam. Lebih mulia mana dengan orang yang makanannya babi atau hartanya orang lain yang dimakan? Mulia mana? Mulia yang halal, thayyibah. Maka ukuran orang yang paling mulia, orang yang paling takwa. Mulia mana? Manusia perempuan dia kesana kemari dengan menggunakan busana muslim yang auratnya betul-betul tertutup dengan seorang wanita yang setengah telanjang. Mulia mana? Mulia yang ini. Semakin kita itu menggunakan syariat Allah, semakin mulia. Allah mengangkat kita itu dengan seperti ini. Sekiranya syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul diaplikasikan di masyarakat, itu sudah betul-betul masyarakat yang betul-betul mulia, bangsa yang sangat mulia betul. Coba andaikan kita contoh saja bicara tentang masalah ekonomi. Andaikan model praktek perdagangan kita sesuai dengan syariat atau dibanding yang tidak sesuai dengan syariat, apa yang terjadi? Selisihnya sangat jauh. Yang menjadikan kita itu menjadi makhluk yang rendah. Di antara kita itu seperti hukum rimba. Al-qawi ya'kulu dhaif, yang kuat makan yang lemah. Serigala itu selalu menerkam domba-domba yang lemah. Maka di dalam aturan syariat tentang bicara masalah ekonomi, Al-Quran menjelaskan kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini kita tidak boleh dalam urusan praktek ekonomi itu tidak boleh di antara kita itu ada orang-orang yang melakukan praktek monopoli. Hancurnya sebuah negeri urusan ekonomi karena di dalamnya penuh dengan orang-orang yang melakukan monopoli. Orang yang dibebaskan melakukan monopoli ekonomi tanpa dibatasi. Dan di situ melakukan monopoli, semuanya nanti negara itu akan diombang-ambingkan beberapa gelintir orang. Ya Pak ya. Zaman dulu kita tuh tanah saja dibatasi Pak. Hak kepemilikan tanah itu dibatasi. Wong ngene bapakku sing dijaluk negara nek sak hektar pun 2 hektar. Itu zaman dulu, tapi kurang betul seperti tapi ya seperti itu. Diminta oleh pemerintah, dibatasi. Panjenengan roh zaman biyen, zaman Orde Baru, Cina itu nggak boleh punya toko double-double. Dibatasi. Ketika ini orang kaya itu dibatasi, orang-orang besar itu dibatasi, yang kecil-kecil itu nggak keterlaluan. Ini syariat Allah. Ketika syariat ini diterapkan, itu menjadi kita semuanya akan menjadi makhlukun mukarramun untuk menciptakan peradaban bangsa kemajuan itu sangat mudah. Kita akan bicara al-insan makhlukun mukarramun, manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Satu, bisirri ruh, dengan rahasia manusia itu ditiupkan roh kepadanya.
Dan satu yang kedua, manusia itu sebelum diwujudkan fisiknya manusia, roh sudah dikenalkan Tuhan. Yang ketiga, manusia satu-satunya makhluk yang diberi beban amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal. Aku tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, fa'abaina, mereka tidak mau menerima. Wa asfaqna minha, mereka takut untuk menerimanya. Wa hamalal insan, dan justru amanah itu manusia sanggup mengemban. Kemudian yang kelima, manusia dimuliakan oleh Allah. Ada kelebihan manusia itu satu-satunya makhluk yang diberi beban khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wasfikud dima. Sekiranya kita peran manusia, kita punya peran ibadah, peran yang kedua amanah, peran ketiga menjadi khalifah di muka bumi. Peran ini betul-betul kita terapkan, betul-betul kita diangkat oleh Allah, makhlukun mukarramun. Maka secara umum, saat ini prakteknya umum mawon. Bahasa basi ini wong itu kan satu sama lain saling menghormati. Pamane kula pidato. Lek ku pidato niku ngaji niku dateng buwi. Nggih. Teng napa jenenge? Teng buwi teng lapas. Kuwi kan maling-maling. Mosok bajingan enggak tetep yang terhormat bapak-bapak kan. Tetep yang terhormat kan. Tetap kita katakan yang terhormat. Ya ketua lapas semuanya hadirin jamaah tetap juga yang terhormat. Ini buktinya. Sampai dari ayat wal karomna bani Adam. Itu saking manusia itu wajib dimuliakan. Itu umpama manusia itu wafat dirawat dengan baik demi kemuliaan manusia. Dimandikan, dikafani, kalau muslim disolatkan, kemudian dimakamkan. Non muslim sekalipun kita sebagai seorang muslim, tetangga kita yang non muslim dan tidak ada yang merawat, kita ditugasi untuk merawatnya. Kalau perlu dimandikan, dikasih wewangian, dikafani, dimakamkan, nggak usah didoakan. Demi menjaga kehormatan manusia. Ini kehormatan dijaga, kemuliaan kita dijaga. Semenjak anak itu lahir, itu ini syariat Islam menjaga kemuliaannya. Anak lahir masih penuh dengan najis dibersihkan, dimandikan, dicuci yang sempurna, dikasih. Ini syariat Allah. Dan ketika ngompol itu najis itu hendaknya kita bersihkan. Ini demi kemuliaan kita manusia. At-tadzamuh bin najasah dengan sengaja itu haram. Jenengan tuh nyekeli najis tanpa ada hajat itu haram hukumnya. Dolanan najis tidak boleh. Itu resek-resek yang kandang najis itu kan hajat. Habis itu ya juga harus dicuci. Apa? Kemuliaan kita jaga. Apalagi mengkonsumsi najis, mengkonsumsi barang haram. Ini enggak menjaga kemuliaan kita. Orang yang paling mulia, orang yang paling takwa, orang yang paling menjaga kehormatannya. Jadi kalau kita tidak menjaga kemuliaan, peran kita tidak kita terapkan peran sebagai manusia, Allah mencaci kita. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sekiranya manusia tidak menerapkan perannya betul sebagai khalifah, memegang amanah, melakukan ibadah, ini pasti manusia makhluk yang dihinakan oleh Allah.
Sampai kalau kita hayati ya, kita beribadah itu ibarat andaikan tidak ada janji-janji surga. Ini berharga sekali. Apalagi dapat janji surga. Kenapa? Kalau kita memahami apa itu ibadah itu, al ibadah wal qurbah. Ibadah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan tunduk patuh mengikuti perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya dengan khusyuk. Coba, nek enak uang pun jadi cedeke bupati, ngalor ngidul kan bupati cedek. Sak wayah-wayah diteluk dia dhewe nyeluk bupati, bupati ya moro. Mulya napa mulya, Pak? Mulya. Saiki pamane dia orang dekat Prabowo. Mulya apa mulya? Mulya. Lah iki mandang nek ngono. Ini orang dekat Tuhan, orang dekat Allah. Orang yang paling mendekatkan diri kepada Allah itu orang yang paling mulia. Lebih-lebih kita dapat janji-janji dari Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan menyelisih janjinya, pasti. Tugas apa manusia? Tugas manusia itu banyak sebenarnya, ibadah. Yang kedua, membangun kehormatan. Itu tugas. Kita nggak boleh kita jaga kehormatan. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan. Yang keempat, kita tugas secara menyeluruh atas nama kita sebagai manusia untuk istiqmarul ardi wa khirasatiha, memakmurkan jagat dan menjaga, merawat jagat. Alam semesta seperti ini itu manusia, bukan gajah yang besar yang suruh, yang punya amanah kita kok. Yang dijadikan khalifah kita manusia, yang diberi beban amanah siapa? Kita. Sehingga Rasulullah SAW itu menyeru kepada kita untuk merawat jagat ini. Kita disuruh dengan hadis yang sangat banyak. Man zar'a zar'an, siapapun menanam pohon, tumbuh-tumbuhan yang ia tanam dimakan burung, dicuri orang, dimakan binatang, kutipan harus sedekah, tercatat baginya pahala sedekah. Jadi ketok duwe duit ora kegiatan ning alas nandur sing kira-kira terawat. Udah luar biasa. Cari benih disebar-sebar. Itu udah luar biasa itu pahalanya. Demi menjaga alam ini. Dalam ayat yang lain, yang qamatis sa'ah wa fi ahadikum hasilatun falyazroha. Sekiranya hari ini kiamat, sedang di tangan kamu itu masih ada biji tumbuh-tumbuhan yang akan kau tanam. Iki mengkhawatirkan alam itu akan punah. Halah, terus kadung alam itu punah, kiamat ini di Lukas kan kiamat. Timbangannya kiamat gunungnya nganggur. Ayo saiki dikeduk iki mas-mase diambil sudah, dihabiskan sak durunge kiamat. Apa ngono? Tidak, dirawat. Siapa yang ditugasi merawat jagat? Kita manusia. Siapa yang merusak? Yang merusak hutan itu bukan serigala, bukan juga gajah, bukan juga orang hutan, tapi justru siapa? Manusia. Dia ditugasi, tapi dia yang bikin kerusakan. Ini kan biasa tuh modelnya begini. Sing ditugasi menciptakan keamanan di masyarakat sapa, Pak? Halo, sapa? Polisi. Sing tukang gawe kerusakan sapa? Paslon. Maka ada istilah pagar makan tanaman. Kan jelas Al-Quran sendiri sudah membaca
Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di laut dan di darat sebab ulah tangan manusia. Sak drembo-drembone gajah, Pak. Paling sing dipangan ya namung suket godhong. Nggih, Pak. Saiki tak ceritane. Sejahat-jahat serigala. Dia makan domba. Setelah domba dimakan kenyang, iku apa dibrotrot didelik nih? Halo. Enggak, Pak. Wareg ya wis, tawakkaltu ala Allah. Sakwuse iki memacan ngalih, sing teko sapa? Hyena. Hyena ta? Kucuk-kucuk hyena sing ngono. Iki hyena iku yo gilane nakal. Tapi nek wareg dibontrot. Tidak. Engko sing kuweri dhewe tikus. Iki wis karek busuk-busuk iki pang jatahe tikus. Iki engko nek wis wareg piye? Dibontrot dikuwani kero. Modele wong sing tukang glekne iki modele tikus. Lek model sak jahat-jahate menungso. Lek sik kerase koyok macan, wareg ya wis. Berarti lek model koyok macan, iku ben jogai kerusakan pakanono wareg ya wis. Lek tikus enggak cukup. Cilik ora enggak cukup, wis girane di sawah. Senengane ndelikne. Ya. Jadi seperti hyena, seperti anjing juga. Ini sosialnya tinggi, Pak. Anjing itu ketika di sini ada bekas sisa makanan serigala. Anjing itu makan dewe nggak malu. Mesti celok kancane kukuk. Gutuk mangan bareng. Itulah anjing. Awake dhewe ini alam binatang ketika kita pandang dari sudut moralnya seperti ini, akhlaknya seperti ini. Sudah. Pengertian Islam menugaskan kita manusia untuk memakmurkan jagat. Firman-Nya kan wa ansha'akum wastakmarukum fiha. Dialah Allah yang menumbuhkan kalian dari tanah dan Allah menugaskan kalian untuk melakukan istiqmarul ardi, memakmurkan jagat di atas memakmurkan jagat ini. Apa isinya kemakmuran itu? Wujud kemakmuran itu adalah ada dua sisi. Makmur secara fisik, makmur secara rohani. Wong ki nek mek wareg tok, bondone akeh. Wareg semuanya serba terpenuhi. Namun ketika batinnya tidak terpenuhi, kenikmatan batinnya tidak terpenuhi, ini tidak bahagia. Apa kepentingan batin? Kepentingan batin ada kedamaian, ketentraman, keyakinan, akhlakul karimah. Ini butuh. Maka di dalam konsep Islam, dalam hal menciptakan hadarah peradaban itu ada 5 pilar. Dan ini Islam menerapkan satu, bahwa demi kemakmuran bersama ini harus kita saling menjaga dalam urusan agama. Hifdzuddin, menjaga urusan agama. Kita beragama, bersyariat, beragama, melakukan keyakinan kita masing-masing, kita saling menghormati. Ini kita akan tenang. Kalau umpama begini, umpama kita di tempat sebuah negeri, ning kono kaya raya, kita hidup enak. Cuma sampean sholat gak iso.
Makmur sebenarnya. Tidak makmur. Kita merasakan makmur ketika kita beragama itu enak. Kalau melihat dari sudut ini, sak dunya wis yang paling enak ki manggen teng Indonesia. Becino kekerasan Pak Nengin. Kerasan. Wonge dihapus ya penak. Nggih. Wonge akhlake api-api. Napa logikane? Mergane anak putune wong sing dia diperbudak. Sampai saiki kita mental budak. Sing wong sing dukur-dukur iki senengane ya memperbudak. Negeri mek dituku 200 gelem ae. Kan diperbudak. Budak iku senengane nyembah juragan. Termasuk wujudnya nyembah itu ngelem-ngelem. Kadang-kadang kowe kira dhewe ya apa-apa, mek roh apike jareke wong-wong. Enek wong ngelem kowe melok-melok ngelem. Lah Gusti Allah sing aweh bendina ing kehidupan iku enggak tahu mbok lem belas. Berapa kali kita memuji kepada Allah? Lah kowe ngelem juraganmu pol-polan. Ya. Juragan ngono ki lek mbok elek terus ikan timbul suara. Timbul energi. Lah energi ini untuk ke depan 5 tahunan iku iso munggah meneh ngoten. Jadi harus kita tuh perwujudan makna tauhid la ilaha illallah itu harus kita wujudkan apa? Kita benci terhadap siapa yang dibenci Allah. Kita mengutuk siapa orang yang dikutuk oleh Allah. Kita harus cinta kepada siapa orang yang dicintai Allah. Ojo ngelem orang yang dikutuk oleh Allah. Satu, syarat mutlak untuk menciptakan hadarah peradaban masyarakat yang berperadaban adalah demi menjaga istiqomah arti memakmurkan zakat. Yang kedua menjaga bagaimana tidak punah adalah hifdzuddin, menjaga keyakinan. Jadi kita harus menciptakan dan ini selalu kita praktekkan. Dimanapun umat Islam ini selalu mempraktekkan ini. Teng Jatino, enek wong Kristen mati. Niku dijamin apa dipendem? Takkan dipendem. Kita tetap menghormati, menghargai. Sekalipun beda keyakinan. Pengertian la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Itu cuma ning kono. Diteruskan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah nampak jelas petunjuk dengan kesesatan. Tugas kita itu menampakkan petunjuk-petunjuk Allah. Ini yang benar, yang hak kita tampakkan. Kalau petunjuk-petunjuk Allah itu ditampakkan terus-menerus, kemudian di lingkungan kalian itu ada kesesatan, pasti orang itu 90% akan memilih petunjuk, pasti. Kalau orang itu masih banyak orang yang tidak memilih petunjuk, itu berarti dakwah kita kurang. Termasuk dakwah itu enggak kakian ngomong kita berbuat baik itu udah dakwah. Itu dakwah. Menjaga agama, yang kedua menjaga harta, yang ketiga menjaga harga diri, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga nyawa, kehidupan. Yang kedua menjaga harta. Harta harus dijaga demi kemakmuran bersama. Namanya menjaga. Kita jangan berani-berani mengusik, merepotkan, merusak hartanya orang lain. Apalagi mencuri ataupun menggosok. Ini enggak boleh, dilarang.
Di samping kita tidak melakukan seperti ini, kita juga menjaga harta kita. Jangan sampai harta kita itu sampai dirusak ataupun dicuri orang. Bagaimana caranya? Islam mengatur setiap harta yang kita miliki harus kita jaga fi hirzi mislihi, di dalam penjagaan yang sesuai dengan derajatnya harta itu sendiri. Biar aman. Kalau kamu tidak merawat harta kamu sampai harta kamu itu dicuri orang, yang salah bukan pencurinya, kamu sendiri memberikan kesempatan orang lain untuk mencuri. Maka bisa dilihat beberapa hadis Rasul, bagaimana ketika kalian tuh malam mau tidur, Rasul memerintahkan kita supaya mengecek pintu-pintu rumah, supaya dikunci. Kemudian juga mengecek dapur, masih adakah kompor yang menyala, luwengan seenak wawone dipadamkan dulu. Makanan-makanan kita cek, dicek, ditutup. Jangan ada makanan minuman yang terbuka. Rasul menyatakan karena ada satu malam yang pada malam itu kadang-kadang ada virus yang bertebaran. Sehingga ketika makanan kalian itu sudah kalian tutup, insya Allah aman. Baru silakan tidur. Substansi hadis ini pengertiannya apa? Menjaga harta. Menjaga harta, menjaga makanan, menjaga ini yang kita jaga. Sampai umpama kalian itu ada harta yang dicuri orang, tapi karena kamu menjaganya nggak sesuai dengan derajatnya, itu paling tidak mengurangi pidana, atau kadang bisa membebaskan dari pidana. Contoh umpamanya begini, kita di sawah, sepeda kita parkir di pinggir sawah, kuncinya tetap nyantol, sawah sama mlebu nek 300 meter, nggak ketok blas. Ono wong liwat, pedak sama dicingklak. Malingnya ketemu. Ini kalau syariat Islam, ini belum bisa kena hukum potong tangan. Tidak bisa. Karena ada syubhat. Syubhatnya apa? Syubhatnya pedah itu tidak dijaga sesuai dengan penjagaannya. Itu kamu memberikan kesempatan orang lain untuk mencuri. Ya. Contoh lagi seperti halnya kita jual beli tanah. Kita beli tanah itu hendaknya dituntaskan sekaligus administrasinya. Kalau tidak kau tuntaskan, nanti sekian tahun lamanya nggak punya sertifikat, itu kamu salah. Al-Quran sudah menjelaskan. Tapi ketika kita betul-betul paham, Al-Quran di sana ada ayat tentang utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la yaqatibun ayatuba kama Allah al ayat. Ayat ini menunjukkan bahwa perkara yang berharga termasuk utang piutang sing utang gede iku nek kudu dicatet, disaksikan kapan jatuh temponya. Sehingga kita jatuh temponya, ini ada saksi, ini sama jatuh temponya. Selesai. Ini betapa pentingnya catatan. Ini apa? Maksudnya untuk menjaga harta. Kamu beli tanah, mek mbok duit itu. Enggak enek surate, ini kan terjaga. Kalau tanah kamu direbut saudara kamu sendiri, kamu yang salah. Karena kamu tidak hifdzil mal, tidak menjaga harta. Menjaga harta itu kamu juga jangan sampai merusak hartanya orang lain, merugikan orang lain, dan kami juga komitmen menjaga harta kami dan kami tidak akan merusak hartanya orang lain. Makmur.
menjaga agama keyakinan, menjaga harta, menjaga nasel keturunan. Negeri kita akan merasakan nyaman, makmur, keluarga kita juga makmur, sekiranya keturunan kita itu terjaga. Maka dalam hal menjaga keturunan ada syariat nikah. Syariat nikah lagi dalam nikah itu hadis menyatakan la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin, tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali dan dua saksi. Karena wali yang punya, dan tugas saksi harus betul-betul sesuai dengan tugasnya. Untuk mengecek apa saksi di dalam masalah nikah ini? Untuk kepastian. Mas kowe rabi iki kowe di bojo loro. Iki bojo yang keberapa? Dicek ngono. Ngono istri yang keberapa? Dicek yang perempuan. Iki mbak kowe iki perawan kok rondo, kowe di bojo bukan. Dicek. Kalau menyaksikan. Lek kowe di bojo wis cerai apa belum? Masih dalam iddah apa tidak? Kalau umpamanya begini, seorang perempuan dia sedang punya suami, ya, karena mungkin pure pergi jauh, ketemu orang nikah siri, padahal dia punya kandungan. Setelah 7 bulan atau 8 bulan lahir anak. Iki anak ingsun sing kono apa sing kene? Kan enggak jelas. Ini keturunan berarti kan kenapa menjaga keturunan hubungannya dengan kemakmuran? Iya. Sekiranya negeri ini banyak anak-anak yang terlantar karena urusan perkawinan yang tidak jelas, ini akan menjadikan negeri kita tidak makmur. Jadi umpamane ning desa ngenten iki enek anak sing gak duwe bapak 20 anggere desa enek sakmono, ruwet ngeten iki. Iki sing contoh Pak Lurah. Coba bayangkan, secara syariat seorang anak yang dia lahir dari seorang ibu yang tidak punya suami, siapa yang tanggung jawab? Kan enggak ada. Hanya ibunya, mampu apa enggak? Terus umpama padahal anak ini dari bapak yang kaya raya, dan bapak DPR. Kadang ya sing ngene iki modalan. Nek DPR lunga ning Pasuruan, ning kono duwe simpenan mbok enom, duwe anak loro, ning kono gak nek bukune kae, ya gak nek bukune kae. Terus iki bapaknya mati. Bapak sing DPR mati, piye nasibnya dia? Ini pentingnya seperti ini. Maka ulama dulu membangun metode ini, masalah mursalah. Yang aslinya ini tidak ada fikihnya, secara hadisnya enggak enak, nopo. Nikah itu ora kudu nek hubungane karo KUA kalau catatan sipil. Nikah iki sing penting mantene enek, waline enek, saksine cukup, ora penting anu. KUA ora penting. Catatan sipil ora penting. Itu kebagian nyatet tok. Tapi oleh ulama karena kalau hanya dengan cara seperti ini nanti tidak aman. Ya, keturunan kita tidak aman. Ulama zaman Belanda dulu akhirnya melembagakan, harus diresmikan secara pemerintah. Itu ulama.
Ulama dulu bahkan mereka mengikhlaskan tanahnya untuk dibuat kantor penguluan. Damel kantor, damel apa? Menikah, penghulu, penghulu. Itu ulama dulu seperti itu. Angger masjid nggih kutha, saking masjid kan enek kantor penghulu. Itu ulama dulu mengikhlaskan hartanya untuk seperti ini. Karena apa? Karena banyak seorang ibu yang teraniaya habis nikah suami tidak tanggung jawab. Maka seperti umpamanya nikah siri yang dia tidak punya buku nikah. Ini secara undang-undang anak nggak bisa menuntut hak waris. Kalau keluarganya nggak diakui, dia nggak sah. Tapi cara agama tetap punya hak waris. Kecuali apa? Zina. Anak zina itu nggak punya hak waris. Cuma podo-podo nggak punya hak waris. Jadi dari keputusan MK, ya Mahkamah Konstitusi, seorang ibu ataupun juga seorang anak, yang mana anak ini hasil perzinaan dan bapaknya masih ada, masih hidup, maka seorang anak ataupun ibunya anak ini punya hak untuk menuntut dari warisan orang tua yang masih hidup itu. Jadi pemerintah memberikan peluang seperti ini agar tidak terjadi anak yang terlantar. Jadi wong mboke melarat duwe anak, bojone ya, bojone ki DPR sugih. Terus ngeten iki. Kalau tidak diberi hak seperti ini kan kasihan. Padahal bapak sugih. Maka oleh hakim MK diperbolehkan anaknya ataupun ibunya menuntut hak apa? Waris. Demi menjaga keturunan, demi kemakmuran jagat ini loh. Menjaga keturunan, menjaga kehidupan. Kemudian menjaga tadi apa? Agama. Menjaga keturunan, menjaga harta. Kemudian yang keempat, menjaga kehidupan. Kehidupan harus kita jaga. Bagaimana kesehatan masyarakat itu terpenuhi. Bagaimana di antara kita itu tidak ada orang yang saling permusuhan, apalagi saling membunuh. Maka di dalam syariat Allah, ya, itu orang yang melakukan pembunuhan itu balasannya tidak ada lain kecuali ya dibunuh. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian di dalam syariat kisos itu justru ada kehidupan. Disyariatkannya kisos itu justru akan terjaga kehidupan maksudnya. Kalau umpama sudah dipastikan orang membunuh orang itu tidak ada imbalan kecuali dibunuh, mesti orang tidak berani membunuh. Sempurna mana antara orang kalau membunuh orang di kisos harus dibunuh dengan hanya di penjara 5 tahun atau 10 tahun. Dibunuh. Ini justru lebih manusiawi. Kadang dijawab membunuh orang nggak manusiawi. Dia membunuh saya saja tidak manusiawi. Ini. Jadi ini kan hanya karena pembalasan. Kisos itu pembalasan. Pembalasan yang setimpal itu namanya kisos. Kemudian yang terakhir, Islam menjaga harga diri. Sekiranya 5 aspek ini di negeri kita terjaga, terawat, makmur sudah. Kemakmuran zahir dan batin, rohani terjamin, apa?
zahir juga terjamin. Apalagi kalau menjaga harta tadi diungkapkan satu persatu akan nampak. Termasuk contoh saja demi menjaga harta. Di dalam syariat Islam itu tidak boleh ada riba, tidak boleh ada praktek jual beli barang palsu, tidak boleh ada uang palsu, barang-barang imitasi, juga tidak boleh monopoli. Ya ini mungkin cukup sekian. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah